Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi setelah libur lebaran, di mana kita sudah sampai pada pertemuan keempat dalam mata kuliah auditing 1 ya. Di mana kita hari ini akan membahas mengenai bukti audit. Ya, mengenai bukti tentunya dari kegiatan auditing ya, auditing kan pemeriksaan, tentunya membutuhkan bukti ya, yaitu bukti ini nanti digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam artinya adalah bagi auditor untuk memberikan opini ya. Jadi dari bukti-bukti tersebut nanti akan diuji ya, dan pada akhirnya akan mendapatkan satu kesimpulan ya, dengan nanti dituangkan dalam satu opini. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini ya, terutama adalah kita akan mengetahui ya mengenai pengertian ya, bukti, prosedur, temuan ya, kemudian pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sampai dengan nantinya diharapkan dapat merancang program audit tersebut. Gimana pengertian dari bukti audit? Ya, semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini informasi ini bergantung ya pada tingkat pengaruhnya terhadap keputusan auditor. Ya, apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Ya. Apakah kinerja auditan telah sesuai dengan diharapkan atau tujuan audit lain? Nah, istilah bukti ini memang sering kita dengar ya berkaitan dengan proses audit dan sering dipadankan dengan istilah audit, serta tidak hanya digunakan oleh auditor dalam audit tapi juga digunakan oleh ilmuwan, pengacara, dan ahli sejarah. Jadi audit ini tidak hanya miliknya ranah akuntansi ya, tapi juga di disiplin ilmu yang lain gitu. Nah, terutama untuk auditing ini kita tentunya dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Nah, pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas bukti audit meliputi beberapa hal yang perlu kita bahas ya, yaitu masalah utama ya dalam pengambilan keputusan atas bukti audit, yaitu penentuan jenis dan jumlah bukti audit. Kemudian dalam keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit ini dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu prosedur audit apa yang akan digunakan ya, berapa jumlah sampel, kemudian item mana sebagai sampel, dan kapan dilakukan prosedur audit ini. Nah, di sini contohnya adalah ketika dilakukan prosedur audit, yaitu menentukan jenis bukti audit. Contohnya konfirmasi piutang. Ya, ini contoh dari prosedurnya ya. Pemeriksaan fisik ya. Kemudian penelusuran dokumen. Ini contoh dari prosedur audit. Kemudian jumlah sampel ya. Contohnya 30 transaksi dari 200 populasi. Maksudnya populasi tersebut isinya 200 transaksi gitu ya. Kemudian diambil 30-nya. Kemudian pemilihan item sampel. Contohnya adalah 10 transaksi terbesar plus 20 acak. Jadi itemnya apa yang dipilih ya sebagai sampel gitu. Nah, kalau ini tadi kan jumlahnya. Nah, dari jumlah ini itu merupakan 10 transaksi terbesar plus 20 acak ya. Ini lihat gabung kan, jadi ini jumlahnya juga 30. Kemudian waktunya ya, sini ada pelaksanaan dari audit. Misalnya untuk persediaan ya itu bulan Desember dihitung secara fisik. Kemudian
dilakukan konfirmasi untuk piutangnya adalah bulan Januari. Jadi secara fisik dulu berapa ya, kemudian untuk konfirmasi biasanya kan persediaan itu beli secara kredit kan ya. Jadi konfirmasi piutang itu adalah dalam ini adalah dari penjualannya ya, dan kemudian dari penjualan tersebut kan bisa dicocokkan ya. Kalau misalnya yang dijual dulunya belinya sekian ya, kemudian dijual sekian, nantinya tinggal sekian yang tersisa di persediaan ini. Nah, nanti akan kita konfirmasi ya, apakah benar ya yang terjual sekian ya, persediaan yang dikeluarkan ya, seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan konfirmasi piutang. Kemudian tingkat persuasif bukti auditnya. Seberapa kuat bukti itu mendukung opini auditor. Nah, maksud tingkat persuasif ini. Nah, dengan adanya kendala biaya dan sifat ya dari bukti audit itu sendiri, jarang auditor mencapai tingkat keyakinan absolut. Ya, namanya juga perhitungan manusia ya, tidak bisa absolut. Ada celah, ada persentase, ya walaupun kecil mungkin ya, atas kebenaran yang itu menurut manusia ya, seperti itu. Termasuk dalam ini adalah opini dari auditor. Nah, namun demikian auditor harus mengumpulkan bukti audit semaksimal mungkin ya walaupun tidak absolut bagaimanapun harus maksimal ya dalam pengumpulan buktinya, sehingga opini tersebut ya benar dengan tingkat keyakinan yang tinggi ya, seperti itu. Nah, dengan kombinasi semua bukti audit ya, maka auditor akan memutuskan apakah audit tersebut telah memadai dalam mendukung keputusan atau opini dari auditor. Nah, faktor-faktor yang menentukan tingkat persuasifnya yaitu tingkat kompetensi maupun tingkat kecukupan. Kita bahas berikutnya. Tingkat kompetensi ya. Nah, tingkat kompetensi ini mencerminkan ya sejauh mana bukti audit ini dapat dipercaya. Jika suatu bukti audit dianggap sangat kompeten, maka bukti audit tersebut akan sangat membantu ya auditor dalam menyusun temuan audit dan memberikan opini audit. Nah, ini adalah kompetensi sering digunakan bergantian ya dengan keandalan bukti audit. Nah, tingkat kompetensi bukti ini ya tergantung pada prosedur audit yang digunakan dan dapat ditingkatkan dengan memilih prosedur audit yang mengandung 1 atau lebih dari 7 karakteristik bukti audit yang kompeten. Nah, apa saja yaitu relevansi ya, tingkat independensi penyedia informasi dan seterusnya yang akan kita bahas berikutnya. Tingkat relevansi. Jadi bukti audit ini harus relevan ya dengan tujuan audit. Dan nanti akan dilakukan pengujian ya setelahnya. Nah, contoh ya, seorang auditor mengetahui bahwa auditan tidak mencatat tagihan atas barang yang telah dikirim dengan pelanggan. Jadi ini pada waktu pemeriksaan ya, itu kan nanti secara acak ya, dan itu pun dengan melalui prosedur ya, bagaimana misalnya secara acak itu juga caranya bagaimana, jumlah berapa dan seterusnya ya, ada prosedurnya sendiri. Nah, itu nanti pada pembahasan tingkat lanjut. Nah, ini misalnya auditor mengetahui ya bahwa auditor itu tidak mencatat tagihan ya atas barang yang telah dikirim kepada pelanggan. Jadi tidak lengkap kan itu. Nah, kalau misalnya tagihan itu tidak tercatat, berarti angka piutang itu kan menjadi tidak valid kan gitu. Nah, untuk itu
auditor akan lebih mendalami. Di sini auditor memilih sampel misalnya dari faktur penjualan dan melacak setiap faktur ke dokumen pengiriman yang berhubungan. Nah, yang seperti ini bukti audit tidak relevan. Untuk tujuan apa? Tujuan kelengkapan. Karena bukti ini tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang dapat diandalkan untuk tujuan kelengkapan ini tadi. Ya. Tapi kalau untuk tujuan lain bisa jadi relevan gitu. Jadi kalau dalam hal tujuan kelengkapan ini, apa yang seharusnya dilakukan? Ya, yaitu surat jalan atau delivery order ataupun dokumen pengiriman ini ditelusur ke faktur penjualan. Itu. Atau bisa juga ditelusur ke jurnal penjualan maupun buku besar piutang. Ya. Jadi artinya ini dari sumber nanti ditelusur ke berdokumen ke ini ya, catatan akuntansinya, yaitu ke jurnal ya, ke buku besar piutang ya. Ini juga ke faktur penjualnya ya, ini sama aja dengan menelusur ke catatan akuntansinya. Itu ya, misalnya seperti itu tingkat relevansi ya, dalam hal ini dengan tujuan audit apa? Kelengkapan. Nah, nanti kalau tujuan audit lain ya nanti logika berpikirnya juga beda. Kemudian tingkat independensi penyedia informasi, maksudnya adalah bukti audit yang diperoleh dari sumber di luar organisasi ini lebih dapat diandalkan daripada dari dalam organisasi. Ya jelas, karena apa? Lebih independen kan itu untuk bukti dari pihak luar. Misalnya apa? Rekening koran bank ya. Nah, ini lebih bisa diandalkan daripada apa? Jawaban dari wawancara terhadap auditan ya, karena lebih subjektif ya keterangan dari dalam organisasi. Ketiga, tingkat efektivitas pengendali intern dari auditan. Maksudnya ketika pengendalian intern auditan efektif ya, maka bukti audit yang diperoleh ada lebih diandalkan dari bukti yang dihasilkan dari pengendalian intern yang lemah. Ini jadi lebih efektif SPI itu akan menyebabkan buktinya menjadi lebih kompeten ya, bukti yang dihasilkan ya. Jadi Anda bayangkan SPI dari satu perusahaan yang SPI-nya lemah ya, tentunya kita tidak akan mempercayai ya bukti yang kita ambil dari dalam organisasi tersebut ya. Dibandingkan dengan apa? Jika SPI kuat ya di satu organisasi. Contoh ya, misalnya pengendalian internnya efektif ya, maka ketika memperoleh bukti dari SPM ini lebih kompeten. Namun ketika ternyata PI-nya tidak memadai ya, maka SPM atau SP2D yang diberikan dalam sistem ini ya, itu dilakukan keandalannya. Ini di akuntansi pemerintahan misalnya ya, di sini misalnya surat perintah bayar atau surat perintah pencairan dana. Ini contohnya di organisasi lembaga pemerintahan. Ya sama dengan lembaga swasta ya. Misalnya ada surat perintah membayar ya, dari swasta, ya tentunya kalau PI-nya lebih efektif itu lebih bisa diandalkan. Kita lihat untuk kaitannya dengan tujuan audit di sini, karakteristik dari bukti audit yang kompeten seperti apa ya. Untuk tujuan audit keberadaan atau kejadian, jadi ini dua contoh ya di sini berdasarkan tujuan auditnya. Ini tujuan keberadaan atau kejadian. Yang tadi kita sudah bahas ada yang sebelumnya yaitu kelengkapan ya di sini ya. Lebih jelas lagi di sini. Nah, starting point-nya untuk tujuan keberadaan ya atau kejadian atau eksistensi yaitu dokumen akuntansi ya. Startnya dari sini, dari dokumen akuntansi. Misalnya faktur penjualan ya.
atau juga misalnya jurnal penjualan ya. Jadi dari catatan dokumen sumber, nah, misalnya di sini faktur ya, di sini juga tadi sudah disebutkan ya, faktur ke surat jalan kita telusur gitu ya, sampai ke surat jalan atau bukti pengiriman. Jadi dari catatan akuntansi ke dokumen sumber. Jadi dari catatan akuntansinya apa? Faktur ke dokumen sumbernya itu surat bukti pengiriman atau surat jalan. Pertanyaannya, apakah yang dicatat memang benar-benar terjadi? Gitu ya, kan tujuan auditnya ini ya, keberadaan atau kejadiannya. Itu pertanyaan yang akan dijawab ini. Apakah yang dicatat memang benar-benar terjadi? Nah, dari faktur penjualan kita cek ya ke surat jalan. Artinya apa? Memastikan tidak ada penjualan fiktif. Ini apa? Karena untuk mengetahui apa keberadaan atau kejadian, apakah memang itu tadi transaksi tersebut benar-benar terjadi, maka perlu ini ya, misalnya ini penjualan ya, dicek ya dari faktur penjualan ke surat jalan. Kalau misalnya faktur penjualannya ada, surat jalannya tidak ada, nah itu kita dalam lagi, berarti itu kemungkinannya adalah ada penjualan fiktif ya. Kemudian tujuan audit berikutnya completeness atau kelengkapan. Tadi sudah nih. Jadi dari dokumen sumber eksternal ya atau non akuntansi, misalnya surat jalan dokumen pengiriman atau PO, itu starting pointnya ya. Nah dari sini dokumen sumber starting pointnya kita telusur sampai ke catatan akuntansi. Apa misalnya? Surat jalan ya, faktur, jurnal sampai ke laporan. Tujuan atau pertanyaan yang akan dijawab itu apa? Apakah semua transaksi yang terjadi itu sudah tercatat? Nah, maka caranya adalah mengecek ya surat jalan. Jadi dari dokumen sumber ya, dokumen sumber dicek ke faktur ya. Jadi ada merupakan catatan akuntansi ya. Jadi memastikan apa? Tidak ada pengiriman yang barang yang luput dari pencatatan. Jadi ini kebalikan dari eksistensi ya. Kalau eksistensi memastikan tidak ada penjualan fiktif. Ini contoh kasus penjualan. Sedangkan kalau yang contoh untuk completeness itu adalah memastikan tidak ada pengiriman barang yang luput dari pencatatan. Jadi waktu ngirim itu sudah ada catatannya itu komplit. Nah sedangkan kalau ini transaksi penjualan itu memang benar-benar terjadi. Jadi dua tujuan ini memang berbeda ya alurnya, jadi kebalikannya gitu logikanya. Jadi Anda harus pahami ini supaya tidak kebalik gitu. Berikutnya untuk karakteristik, kita lanjutkan ya untuk karakteristik bukti audit yang kompeten. Yang keempat ini pengetahuan langsung dari auditor ya. Jadi ini bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik ya, pengamatan, perhitungan, pemeriksaan mendadak adalah bukti audit yang lebih kompeten ya daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Ya. Yang secara langsung tentunya lebih ya bisa diandalkan gitu. Misalnya pemeriksaan fisik ya, diperiksa secara fisik, dihitung ya fisiknya ada 10 atau 20 atau 50, ini lebih bisa diandalkan ketika dihitung fisiknya daripada secara langsung ya, ini daripada yang tidak secara langsung. Misalnya hanya di kartu persediaan itu kan ada ya, misalnya jumlahnya itu 50 ya, kan belum dibutuhkan secara fisik ya, jadi masih belum bisa diandalkan, keandalannya masih kurang. Nah sini contohnya jika auditor menghitung rasio utang terhadap aktiva dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya, maka bukti audit ini akan lebih dapat diandalkan daripada auditor hanya bergantung pada hasil perhitungan dari manajer keuangan. Ini karena apa? Kan auditor menghitung sendiri. Nah, kali ini contohnya itu rasio ya.
fungsi di perhitungannya itu. Kalau ini yang hitung manajer keuangan. Nah ini kan pengetahuannya ini langsung ya, rasio ini dihitung langsung sendiri, di sini dihitung oleh manajer keuangan. Kemudian kualifikasi dari penyajian informasi. Nah meskipun sumber info ini dari luar ya dan independen, nah bukti ini hanya akan bisa diandalkan ya bila orang yang menyediakan informasi ini telah teruji atau qualified. Jadi kalau walaupun penyedia informasi dari luar, kalau orangnya tidak qualified ya, itu ya tidak bisa diandalkan. Contoh, konfirmasi bank ini bisa diandalkan daripada konfirmasi piutang dagang dari orang-orang yang tidak familiar dengan dunia usaha ya. Kalau bank sudah jelas ya, untuk data piutangnya tercatat dengan rapi, dengan teratur, tersimpan dengan baik ya, terorganisir. Karena kalau konfirmasi itu dari orang-orang yang tidak familiar dengan dunia usaha, ya tentunya yang disampaikan itu kurang bisa diandalkan mengenai informasi tentang piutang tersebut. Kemudian tingkat objektivitas. Bukti audit yang objektif ini lebih dapat diandalkan ya, ini sudah jelas. Nah contoh ya adalah konfirmasi piutang dagang rekening koran bank, ini objektif. Kalau yang subjektif apa? Pengamatan atas keusahaan berjalan selama perjalanan fisik ya kan, auditor misalnya ngecek sendiri, mengamati keusahaan. Nah, ini kan lebih subjektif ya, antara satu person satu dengan yang person kedua ya, itu belum tentu sama. Kemudian wawancara dengan manajer kredit tentang kolektibilitas dari piutang jangka panjang. Kolektibilitasnya itu biasanya berdasarkan prosentase ya, kemungkinan tertagihnya ya. Nah ini kan kadang itu nggak objektif ya, dengan manajer kredit ya, dia kan bisa jadi berusaha untuk menampilkan prestasinya gitu, jadi tidak terus terang lah gitu. Kemudian berikutnya tepat waktu. Misal sampel acak dari transaksi belanja sepanjang tahun ini lebih dapat diandalkan daripada sampel yang hanya 6 bulan pertama ya, karena apa? Lebih tepat waktu. Jadi mengacu waktu ketika bukti audit itu dikumpulkan atau periode laporan yang diperiksa. 6 bulan pertama, 6 bulan berikutnya tidak diperoleh ya, tentunya ini tidak tepat waktu, karena yang lebih mendekati ke tanggal laporan keuangan kan 6 bulan yang berikutnya ya, seperti itu. Kemudian tingkat kecukupan ya. Misal jumlah bukti yang diperoleh dari 100 sampel ini lebih cukup daripada bukti dari 50 sampel, ini sudah jelas ya. Nah ada dua faktor yang menentukan jumlah sampel yang memadai, yaitu perkiraan auditor ya akan terjadi transaksi, dan efektivitas pengendalian auditan. Nah kalau misalnya perkiraannya salah satunya itu lebih besar, itu tentunya jumlah bukti auditnya berbeda dengan ketika perkiraan auditor tentang kemungkinan terjadi salah saji yang lebih minim ya, seperti itu. Yang kedua, efektivitas dari pengendalian intern auditan. Jadi ini dua faktor ya, perpaduan ya, seperti itu. Kalau pengendalian internnya misalnya itu lemah ya, itu tentunya jumlah sampelnya berbeda dengan ketika PI-nya lebih tinggi. Dan ini nanti ada perhitungan tersendiri ya untuk pengetahuan dari mengenai penentuan jumlah sampel, itu nanti akan kita pelajari lanjut ya pada audit lanjutan. Nah sebagai ilustrasi, misalnya asumsikan bahwa audit atas suatu organisasi
ya. Auditor menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar terjadi keusangan persediaan ya karena sifat barang persediaan itu sendiri. Ya, misalnya sifatnya itu gampang sekali terkena atau terpengaruh oleh situasi lingkungan ya seperti itu. Jadi gampang usang. Kemudian auditor mengambil sampel persediaan yang lebih besar. Jika auditor menduga bahwa kemungkinan terjadi keusangan persediaan adalah kecil. Nah, itu contohnya ya. Dengan cara yang sama, jika auditor menunjukkan bahwa pengendalian auditan dalam catatan data berjalan dengan baik, maka jumlah sampel yang kecil, ya lebih kecil, dianggap memadai. Nah, karena apa? Memang PI-nya baik ya, jadi bisa dipercaya ya, hanya dengan jumlah sampel yang kecil saja. Sedangkan yang atas ini, auditor mengambil sampel kerja lebih besar dibandingkan ya jika auditor menduga bahwa kemungkinan terjadi keusangan lebih kecil. Maksudnya jika keusangannya itu besar ya, maka sampelnya itu diambil lebih besar. Iya, karena apa? Ya karena kalau sudah usang, ini kan penilaiannya menjadi tidak murni lagi ya, untuk jadi nilainya sudah berubah, maka perlu dilakukan penambahan sampel ya. Nah, kalau keusangan persediaan lebih kecil, kecenderungannya apa? Nilainya kan menjadi tetap antar persediaan kan misalnya unitnya banyak ya, sebenarnya unitnya 100. Kalau tingkat keusangannya itu adalah kecil, kemungkinannya adalah di antara 100 ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya, antara satu dan yang lain gitu. Jadi nilainya sama, hampir sama. Tapi kalau tingkat persediaan keusangannya itu lebih besar ya, bisa jadi kemungkinan satu dengan lain itu ada perbedaan ya. Ya karena apa? Mungkin yang satu lebih terlindungi, yang lain tidak ya gitu. Yang kedua, nilainya tuh menjadi beda jauh ya, kemungkinan dengan yang apa yang tertera di laporan keuangan gitu. Maka diperlukan sampel yang lebih banyak ya untuk meyakinkan, memberi keyakinan yang lebih memadai bagi pengambilan opini audit. Kemudian ada gabungan ya dari kompetensi dan kecukupan ya. Tingkat persuasi bukti ini hanya dapat dievaluasi ya setelah menganalisa gabungan kriteria tingkat kompetensi dan tingkat kecukupan, termasuk dampak dari faktor-faktor yang mengaruhi tingkat kompetensi dan tingkat kecukupan. Kemudian sejumlah besar sampel yang disediakan oleh pihak ketiga yang independen ini tidak persuasif ya, bila bukti tersebut tidak relevan dengan tujuan audit. Jadi kalau yang memberikan informasi ya, memberikan bukti itu independen ya, tapi bukti tersebut tidak relevan dengan audit yang tujuan audit ya, itu berarti ya tidak persuasif gitu. Kemudian jumlah sampel yang besar dan relevan dengan tujuan audit, tetapi bukan bukti yang objektif, juga tidak termasuk dalam kategori bukti yang persuasif. Nah, jadi salah satu faktornya tidak objektif, nah ini menggugurkan ya, artinya menjadi tidak persuasif. Hal yang sama juga berlaku ya pada sejumlah kecil sampel yang terdiri 1 atau 2 sampel yang merupakan bukti yang kompeten ya. Dan ini juga merupakan bukti yang kurang persuasif. Nah, karena itu auditor harus mengevaluasi ya, apakah bukti audit itu telah memenuhi kriteria kompetensi dan kecukupan, termasuk semua faktor yang pengaruhnya ya dalam menentukan tingkat persuasif dari bukti tersebut. Ya, selain kriteria kompetensi dan kecukupan, tapi juga faktor yang pengaruhnya itu harus dievaluasi. Nah, terhadap hubungan langsung ya antara 4 keputusan bukti audit dengan 2 kriteria kualitatif ya, yang menentukan tingkat persuasif bukti audit. Itu seperti ini.
untuk keputusannya ya, dari bukti audit, dari yaitu prosedur audit dan waktu pelaksananya kan perlu diputuskan ya. Nah, itu kualitas yang mempengaruhi tingkat persuasi bukti audit untuk mengambil keputusan mengenai prosedur audit dan waktu pelaksananya, yaitu ini kualitasnya: kompetensi, relevansi, tingkat independensi, ya, efektivitas. Ini itu tadi sudah saya singgung ya tadi, seperti itu. Nah, ini yang akan menentukan pengaruh keputusan bukti auditnya. Kemudian ukuran sampel dan item yang dipilih ini apa saja, yaitu tingkat kecukupan, ukuran sampel, dan item populasi yang tepat. Nah, lebih lanjut seperti ini. Jenis-jenis bukti audit ya. Dalam memilih prosedur audit yang digunakan, auditor dapat memilih 7 kategori bukti audit. Jadi kategorinya apa saja? Pemeriksaan fisik, konfirmasi, ya, sampai dengan pengamatan. Jadi ini bisa ada 7 ya kategori bukti audit. Kemudian hubungan antara standar auditing untuk atas laporan keuangannya, jenis audit, dan 4 keputusan bukti audit. Kita perhatikan di sini. Ini standarnya, kualifikasi dan pelaksanaan, pengumpulan bukti audit, dan pelaporan ya, itu standarnya. Kemudian dalam pengumpulan bukti auditing ini kita akan bisa memperoleh jenis bukti audit ya melalui prosedur audit yang nantinya akan melahirkan 4 keputusan bukti audit, yaitu ukuran sampel, item yang dipilih ya, kemudian prosedurnya sini nanti, dan waktu pengujiannya. Nah, hubungannya di sini dikaitkan dengan contoh ya, antara standar audit jenis bukti dan 4 keputusan bukti audit. Yang pertama, standar. Contohnya ya, kalau untuk penjelasan ya ini kan sudah kita jelaskan sebelumnya nih. Standar audit contohnya itu pada audit persediaan misalnya. Auditor wajib memastikan persediaan benar-benar ada, dimiliki perusahaan, dan nilainya wajar. Ya, gitu. Jadi dengan penerapan standar audit ya, misalnya ini tadi ya, pada waktu misalnya ini ada 3 loh. Nah, standar pada standar pekerjaan lapangan. Nah, kalau standar umum ya sudah mengenai kompetensi, independensi ya pada auditor itu, kemudian lapangan dan pelaporan. Nah, di sini berarti standar lapangan kan? Menghitung maksudnya pengumpulan bukti audit berikutnya yaitu menghitung stok di gudang ya, cek faktur, pembelian konfirmasi barang dalam perjalanan. Itu contoh dari pengumpulan bukti audit. Kemudian untuk jenis bukti audit, ini penjelasannya adalah kategori ya bukti yang dapat dikumpulkan, bisa secara fisik ya, itu menghitung stok, ikut menghitung ya. Jadi auditor ikut terjun langsung. Kemudian misalnya jenisnya itu konfirmasi, itu kepada supplier. Dokumentasi itu diperoleh dari faktur dan catatan gudang ya. Kemudian jenis bukti dari analitis itu membandingkan rasio persediaan dan penjualan. Ini contoh ya. Kemudian berikutnya adalah prosedur audit ya. Nah, misalnya dengan melakukan observasi, yaitu bagaimana ikut menghitung persediaan ya. Inspeksi dokumen, memeriksa faktur. Reperformance, mengulang hitung staf gudang. Jadi perhitungan dari staf gudang
itu diulang kembali hitungannya ya oleh auditor. Walaupun tidak semua ya, ini secara sampel saja. Inquiry itu wawancara dengan bagian gudang. Berikutnya 4 keputusan bukti ya. Ini 4 itu apa? Prosedur, ukuran sampel, waktu uji, jenis bukti. Ya, contoh, prosedurnya apa? Melakukan observasi dan inspeksi. Ukurannya 200 item dari 10.000 unit. Waktunya akhir tahun saat stok opnam. Jenis buktinya yaitu melalui fisik, dokumen, dan analisis. Ini 4 keputusan bukti contohnya. Kemudian berikutnya pelaporan. Nah, jika stok sesuai, opini wajar. Jika selisih besar, opini wajar dengan pengecualian. Ini maksudnya opini untuk terkait dengan angka nominal di persediaan ya, misalnya itu. Jadi ini kan kesimpulan yang besar ya, opini secara keseluruhan laporan keuangan ini kan didukung oleh keputusan mengenai masing-masing angka ini ya, laporan keuangan itu bagaimana gitu ya. Kan misalnya ada piutangnya itu tidak wajar, tapi misalnya pembeliannya itu wajar. Jadi masing-masing bisa berbeda. Kemudian kategori bukti audit berikutnya pemeriksaan fisik. Ini sudah jelas ya, dilakukan oleh auditor ya, secara langsung melalui perhitungan. Misalnya ini atas tangible asset ya, itu dilakukan perhitungan yang secara langsung oleh auditor. Konfirmasi, ini sudah jelas ya. Dokumentasi juga sudah jelas. Prosedur analitis ini menggunakan perbandingan dan hubungan-hubungan atau korelasi ya. Sedikit banyak mungkin Anda sudah mengenal ya untuk prosedur analitis ini. Misalnya beberapa rasio ya, itu nanti dianalisa ya. Misalnya juga bisa melalui tren ya, seperti itu. Pada tahun sekian, pada 5 tahun berturut-turut ya, itu jumlah penjualannya ya, misalnya sekian gitu, kemudian dilakukan analisis tren. Nah kemudian misalnya hanya dilakukan perbandingan 2 tahun saja, ternyata ada perbedaan cukup mencolok. Misalnya tahun ini dengan tahun sebelumnya ya, terjadi penurunan tajam misalnya itu. Nah itu perlu didalami lebih lanjut ya, ditelusur apakah memang itu layak ya. Belum ya memang kemungkinannya adalah ada sesuatu, tapi tidak tentu juga ya, bisa jadi memang itu sesuatu yang wajar ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan. Nah itu maka perlu diselidiki lebih lanjut ya. Kemudian analisis tren ya, kecenderungan ya, dengan bandingkan unsur-unsur utama dalam laporan keuangan yang diaudit. Kemudian analisis vertikal, ini ada sudah mengenai di manajemen keuangan ya, seperti itu. Menyajikan semua unsur laporan keuangan dalam bentuk persentase ya, terhadap sebuah dasar yang biasa atau common base. Kemudian analisis rasio ya, membandingkan hubungan-hubungan antara saldo agung. Jadi di sini tadi untuk analisis dan untuk korelasi itu dikorelasikan ya, antara satu saldo dengan saldo lain ya, dalam jumlah yang cukup. Artinya berapa tahun misalnya saldo penjualan ya dengan saldo laba, atau saldo piutang tidak tertagih ya dengan saldo penjualannya. Nanti dikorelasikan ya, apakah korelasinya itu maksudnya apakah ada hubungan atau tidak gitu. Nah
Nah, kalau analisis tren nanti kecenderungannya ya. Kalau kecenderungannya misalnya seharusnya naik karena 5 tahun berturut-turut naik terus, seharusnya hari ini juga naik kalau asumsi yang mendasarinya tidak berubah. Tapi kok ternyata berubah, nah itu perlu didalami lebih lanjut. Kemudian pemeriksaan fisik, ya contoh, auditor mengamati berbagai fisik persediaan yang dilakukan auditan. Ya. Bila auditor melakukan pemilihan aktiva dalam jumlah signifikan, ya auditor perlu melakukan pembelian utama. Ya. Karena apa? Jumlahnya signifikan, maka perlu diperiksa ya secara fisik. Benarkah secara fisik cocok ya dengan catatan itu maksudnya. Nah, kalau nggak sesuai dengan catatan ya berarti ada yang salah di sini ya. Nah, berarti nggak sesuai ya dengan apa perhitungan fisiknya gitu. Konfirmasi ini kepada misalnya pada pihak ketiga ya. Untuk konfirmasi lebih mudah dilakukan secara tertulis. Kalau sekarang ya mungkin lewat email saja ya. Kemudian konfirmasi ini sebagai proses pembaruan atau penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga ya. Ini adalah prosesnya mencakup 9 unsur ya yang dimintakan konfirmasi, perancangan permintaan konfirmasi dan seterusnya ya, ini bisa dipahami sendiri. Ada konfirmasi positif ya, jadi meminta responden menunjukkan apakah ia setuju dengan informasi yang dicantumkan dalam permintaan konfirmasi. Konfirmasi negatif ini konfirmasinya tidak membutuhkan jawaban langsung, jadi tidak ada butuh jawaban langsung. Nah, jawabannya apa? Jika ia tidak setuju dengan informasi yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi. Ya, kalau baru tidak setuju baru melakukan konfirmasi. Nah, di sini konfirmasi positif ini lebih kompeten dibandingkan dengan konfirmasi negatif. Karena apa? Ya kalau konfirmasi positif ini sudah mengatakan setuju ya, sedangkan kalau negatif ini kadang ada yang tidak memberikan jawaban itu bukan karena maksud saya yang tidak memberikan jawaban itu belum tentu setuju gitu ya, kadang memang tidak mau memberikan jawaban dengan satu dan alasan ya yang mungkin diperkirakan mereka tidak bisa memberikan informasi tersebut. Ya baiklah, mungkin ini dulu ya materi kali ini. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan ya untuk materi ini, bukti audit pada pertemuan berikutnya ya, karena ini materinya cukup banyak ya, supaya tidak membingungkan lah seperti itu. Baiklah, demikian materi dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik dan memberikan kebaikan bagi kita semua, menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan juga bantuan dari Bapak Ibu dosen pendamping. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.